Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8D. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian bahagia selalu. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari bab yang kemarin, yaitu bab keempat ya. Untuk materi pagi ini tentang lebih dekat dengan Allah dengan melakukan sholat sunnah, seperti itu. Baik, kita akan langsung ke materi ya, yaitu tentang bab 4 kelas 8D, PAI dan budi pekerti. Nah, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, itu kita nanti akan mempelajari dua macam, yaitu sholat sunnah berjamaah, terus sholat sunnah munfarid, seperti itu. Nah, sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid itu nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan macam-macam, seperti itu. Nah, yang pertama, pengertian sholat sunnah. Tentunya kalian sering mendengarkan kata-kata sholat sunnah. Tentunya sudah tidak asing, bukan? Nah, sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak apa-apa, seperti itu. Macam-macam sholat sunnah itu ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Terus yang terakhir ada sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid. Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid itu apa saja? Yang pertama, rawatib. Yang kedua, istikharah. Yang ketiga, tahiyat masjid, seperti itu. Terus sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid itu apa aja sih, Bu? Baik, yang pertama tarawih, yang kedua witir, yang ketiga duha, yang keempat tahajud, dan yang terakhir sholat tasbih, sholat sunnah tasbih, seperti itu. Terus sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah itu apa, Bu? Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga istisqa, yang keempat khusuf, dan yang kelima khusuf, seperti itu. Nah, kita preteli ya secara satu persatu. Sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah itu yang pertama sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu apa? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu apa? Hukumnya sunnah muakkad, yaitu atau hukum yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, seperti itu. Nah, pengertian id itu apa sih sebenarnya? Id itu adalah artinya kembali. Maksud dari kata kembali adalah kalian kembali dihalalkan untuk berbuka pada siang hari, misalnya makan dan minum yang pada bulan Ramadan sebelumnya dilarang, sudah diperbolehkan kembali. Nah, kalian kan kemarin puasa tuh 30 hari. Nah, ini tuh pas hari raya Idul Fitri kan malah diharamkan untuk berpuasa. Makanya kalian disuruh untuk kembali makan dan minum, seperti itu. Nah, pada hari Idul Fitri itu disunahkan untuk mandi dan berhias menggunakan pakaian bersih. Pada hari ini juga disunahkan akan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir serta tahmid. Oke, ketentuannya ada 7. Yang pertama dilaksanakan berjamaah, yang kedua tidak didahului azan, yang ketiga dilaksanakan 2 rakaat, yang keempat membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Yang kelima di salah takbir disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang keenam, imam mengeraskan bacaan, dan yang terakhir setelah selesai sholat Idul Fitri dilanjutkan berkhutbah, seperti itu. Nah, terus sholat sunnah berjamaah yang lainnya yaitu ada sholat Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha itu apa? Nah,
Ini tuh biasa disebut dengan Idul Kurban ya. Idul Adha itu biasa disebut Idul Kurban, adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Hukumnya kayak sholat sunnah Idul Fitri, sunnah muakkad. Bedanya itu hanya di niatnya saja, seperti itu. Terus ada lagi sholat istisqa. Sholat istisqa ini yaitu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Seperti itu. Sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, seperti itu. Terus ada lagi sholat khusuf. Nah, bedanya yang tadi itu KU, yang ini adalah KHU. Jadi beda arti ya. Kalau sholat khusuf adalah sholat yang dilakukan saat gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Oke, kita langsung saja ya. Terusnya sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jumlahnya beragam. Kalian dapat melaksanakan sebanyak 8 rakaat, 20 ataupun 36 rakaat. Seperti itu. Perbedaannya jumlah rakaat tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Namun hal itu akan menambah wawasan kalian tentang keberagaman yang terpenting. Yaitu yang terpentingnya itu apa? Kalian bisa melaksanakan sholat tarawih semata-mata hanya mengharap ridho Allah, seperti itu. Yang selanjutnya sholat witir. Sholat witir itu apa? Sholat witir itu adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Terus sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiswa, atau waktu saat matahari berada tepat di atas kepala kita. Nah, jumlah bilangan sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Fungsinya untuk membuka pintu rezeki. Terus ada lagi sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Seperti itu. Nah, ini tuh waktu dimana doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktu yang paling utama itu 2/3 malam. Manfaatnya di sini ada banyak ya, ada 5, yaitu tentang kayak ibadah yang paling utama sudah sholat fardu, mendapat pencerahan rohani, memperoleh kebeningan dan kejernihan akal, dijauhkan dari penyakit, dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Terus yang kelima ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Tasbih dapat dilaksanakan pada malam hari atau siang hari. Dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Seperti itu. Baik, yang keempat, sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum, qobliyah atau sesudah ba'diyah sholat fardu dengan mengikuti ketentuannya. Hukum melaksanakannya ada 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad.
seperti itu ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri lagi. Terus yang kedua ada sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah antara menentukan pilihan yang paling baik di antara dua pilihan. Hal ini menunjukkan penghambaan seorang insan terhadap zat yang maha mengetahui dan maha berilmu. Hukumnya sholat ini hukumnya sunnah. Oke. Dan yang terakhir yaitu tahiyat masjid. Sholat sunnah tahiyat masjid itu apa? Sholat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Apabila melaksanakannya, kalian sudah termasuk melakukan salah satu adab dalam memasuki masjid. Nah, adab memasuki masjid itu, yang pertama itu mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, kemudian sebelum duduk hendaklah sholat sunnah 2 rakaat. Oke. Baik, sekian dulu materi pertemuan kali ini. Semoga kita bisa melanjutkan di materi yang berikutnya. Amin ya, semoga. Amin. Sekian dari Ibu, bila ada salah kata mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.